Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Baru-baru ini, perhatian publik tersedot oleh berita penjualan saham besar-besaran oleh para petinggi perusahaan teknologi dunia. Salah satunya adalah Harvey Jones, direktur Nvidia, yang melepas saham senilai 44 juta dolar AS. Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Kita melihat pola serupa pada pemimpin korporasi besar lainnya. Muncul pertanyaan kritis, apakah para kapten kapal ini sedang mencium aroma badai yang belum terlihat oleh kita? Untuk menjawab ini, kita harus melihat melampaui angka dan memahami psikologi serta mekanisme pasar modal. Pertama, kita harus memahami faktor harvesting atau panen raya. Nvidia dan sektor AI telah mengalami pertumbuhan yang tidak masuk akal dalam beberapa tahun terakhir. Bagi seorang direktur yang telah mengabdi puluhan tahun, menjual sebagian kecil saham adalah langkah diversifikasi aset yang wajar. Dalam kasus Harvey Jones, ia hanya menjual sekitar 3% dari total portofolionya. Ia tidak sedang meninggalkan kapal. Ia hanya sedang memetik sebagian kecil buah dari pohon yang ia tanam sejak ke 1993. Kedua, adanya mekanisme regulasi yang ketat. Para eksekutif ini terikat oleh rencana Rule 10B5-1. Penjualan ini seringkali sudah dijadwalkan secara otomatis setahun sebelumnya untuk menghindari tuduhan insider trading. Artinya, penjualan hari ini bukanlah reaksi impulsif terhadap berita buruk pagi ini, melainkan rencana keuangan jangka panjang yang sudah matang. Namun, kita tidak boleh menutup mata pada aspek makro yang lebih luas. Ada alasan mengapa tren ini terjadi secara kolektif di berbagai perusahaan besar. Saat ini, kita berada di puncak siklus euforia AI. Para pemilik modal besar menyadari bahwa valuasi saat ini sudah sangat tinggi atau mahal. Di tengah ketidakpastian suku bunga global dan tensi geopolitik yang belum mereda, melakukan rebalancing portofolio adalah tindakan defensif yang cerdas. Mereka sedang menyiapkan bantalan cash buffer untuk menghadapi potensi volatilitas di tahun ke-2026. Lantas, apakah ada sesuatu yang mengkhawatirkan? Secara sistemik, tidak ada tanda-tanda kehancuran total, namun secara taktis, ini adalah sinyal bahwa pertumbuhan eksponensial yang mudah mungkin akan segera melambat. Pasar sedang bertransisi dari fase spekulasi menuju fase pembuktian kinerja yang nyata. Kesimpulannya, penjualan saham oleh para bos besar bukan berarti ekonomi akan runtuh besok pagi. Ini adalah pengingat bagi kita semua untuk tidak terjebak dalam euforia buta. Para pemain besar sedang mengamankan posisi mereka, maka kita sebagai investor atau pengamat juga harus lebih bijak, waspada, dan tidak meletakkan semua telur dalam satu keranjang. Dunia bisnis selalu bergerak dalam siklus. Saat para raksasa mulai berhati-hati, itulah saatnya bagi kita untuk mempertajam analisis dan tetap tenang di tengah riuh rendahnya berita.